Di pesisir utara Afrika, tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Tunisia, pernah berdiri sebuah kekuatan maritim yang begitu menakutkan dan disegani oleh dunia kuno. Carthage. Selama berabad-abad, Carthage menjadi simbol kemakmuran, kekuatan angkatan laut, dan pusat perdagangan yang menghubungkan timur dan barat. Namun, sayangnya, sebagian besar kejayaan peradaban ini terkubur dalam bayang-bayang kekalahan dari Romawi, yang menghancurkan kota ini hingga nyaris lenyap dari catatan sejarah resmi. Peradaban Carthage berakar dari para pendatang Fenisia yang datang dari wilayah Tirus, Lebanon modern. Mereka membawa serta pengetahuan pelayaran, kemampuan berdagang, dan semangat ekspansi yang luar biasa. Dari fondasi itulah Kartago tumbuh menjadi kekuatan yang menguasai Laut Tengah bagian barat dan menjadi rival utama Romawi di kemudian hari. Namun, sejarah Kartago bukan hanya tentang perang dan konflik. Di balik benteng-benteng megah dan pelabuhan yang sibuk, terdapat budaya yang kompleks, sistem pemerintahan yang maju, serta pencapaian ekonomi yang luar biasa. Sayangnya, semua ini perlahan terhapus oleh debu waktu dan propaganda dari musuh mereka, terutama Romawi. Hari ini, kita akan menggali kembali jejak-jejak Kartago yang tertimbun selama ribuan tahun. Dari asal-usul mereka di Timur Tengah hingga kehancuran tragisnya di tangan Romawi, inilah kisah tentang peradaban yang pernah menguasai laut dan menantang kekaisaran terbesar di dunia kuno. Kartago didirikan sekitar tahun 814 sebelum Masehi oleh para pedagang Fenisia dari kota Tirus. Bangsa Fenisia terkenal sebagai pelaut ulung dan pedagang yang menjelajahi Laut Tengah untuk mencari peluang dagang baru. Mereka tidak berniat menciptakan kerajaan besar saat tiba di Afrika Utara, melainkan mendirikan sebuah pos perdagangan yang strategis. Lokasi Kartago sangat ideal, menghadap ke Laut Tengah dengan akses mudah ke jalur pelayaran penting, serta dekat dengan tanah subur dan sumber daya alam. Lambat laun, pos perdagangan ini berkembang menjadi kota besar dengan sistem pelabuhan canggih dan benteng yang kokoh. Para pemukim Fenisia membawa serta kebudayaan mereka, bahasa, dewa-dewa, dan arsitektur, yang perlahan menyatu dengan unsur-unsur lokal Afrika Utara. Menurut legenda, Kartago didirikan oleh Ratu Dido, seorang bangsawan dari Tirus yang melarikan diri karena konflik internal. Meskipun sulit dipastikan kebenarannya, kisah ini memberikan gambaran bahwa pendirian Kartago bukan semata-mata tindakan ekspansi, tetapi juga lahir dari pencarian tempat aman dan stabil. Mitos Ratu Dido bahkan diabadikan dalam karya sastra Romawi seperti Aeneid karya Virgil. Seiring waktu, Kartago tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga mulai membangun identitasnya sendiri. Meski tetap mempertahankan hubungan dengan kota-kota Fenisia lain, Kartago perlahan tumbuh menjadi kekuatan otonom. Mereka mulai mencetak mata uang sendiri, memperluas wilayah kekuasaan, dan memperkuat armada lautnya. Kekayaan Kartago tidak hanya berasal dari pelayaran dan perdagangan. Mereka juga mengembangkan pertanian yang sangat efisien, dengan sistem irigasi yang maju untuk daerah kering. Hasil pertanian seperti zaitun, anggur, dan biji-bijian menjadi komoditas penting untuk perdagangan. Di masa awal, hubungan Kartago dengan penduduk lokal Afrika Utara relatif harmonis. Aliansi dengan suku-suku Berber membantu memperkuat posisi mereka secara militer dan ekonomi. Dalam beberapa dekade, Kartago menjelma menjadi pusat ekonomi dan budaya yang menyaingi kota-kota besar di Mediterania. Dengan fondasi yang kuat dan lokasi strategis, Kartago memasuki masa keemasan yang akan bertahan selama berabad-abad. Namun, dengan pertumbuhan kekuasaan juga datang ancaman, terutama dari satu kekuatan baru yang mulai bangkit di semenanjung Italia, Romawi. Kartago dikenal sebagai kekuatan maritim paling dominan di barat Laut Tengah sebelum Romawi mengambil alih. Armada kapal mereka bukan hanya besar, tetapi juga sangat maju secara teknologi. Kapal-kapal Kartago mampu membawa barang dalam jumlah besar dan tahan terhadap badai laut yang ganas, menjadikan mereka pemain utama dalam perdagangan internasional kala itu.
Keberhasilan maritim ini memungkinkan Kartago mengendalikan berbagai koloni dan pos dagang di seluruh Laut Tengah Barat, termasuk Sardinia, Sisilia, Kepulauan Balearik, bahkan bagian dari Spanyol. Jalur perdagangan ini tidak hanya membawa kekayaan, tetapi juga menyebarkan budaya Kartago ke berbagai wilayah. Di dalam kota, Kartago membangun pelabuhan ganda yang luar biasa canggih. Satu untuk keperluan dagang, satu lagi khusus untuk militer. Pelabuhan militer Kartago bahkan dirancang dengan bentuk melingkar dan ruang khusus untuk setiap kapal perang, lengkap dengan fasilitas perawatan dan pelatihan. Struktur ini menjadi salah satu keajaiban arsitektur dunia kuno. Selain barang-barang umum seperti rempah, logam, dan kain, Kartago juga dikenal memperdagangkan budak dan gading dari Afrika Sub-Sahara. Hubungan mereka dengan suku-suku lokal menjadikan Kartago sebagai penghubung penting antara Afrika dan dunia luar. Namun, kejayaan ekonomi Kartago juga menimbulkan kecemburuan dan persaingan. Di sisi barat, mereka harus berhadapan dengan suku-suku lokal yang kadang memberontak. Sementara di sisi timur, kekuatan seperti Yunani dan Romawi mulai merasa terancam oleh dominasi Kartago atas jalur perdagangan. Kekuasaan ekonomi dan maritim Kartago membuat mereka kaya raya, tetapi juga menanam benih permusuhan yang kelak akan meledak dalam bentuk konflik berskala besar, Perang Punisia. Berbeda dengan kerajaan kuno lainnya yang dipimpin oleh Raja Mutlak, Kartago memiliki sistem pemerintahan yang lebih kompleks dan kolektif. Pemerintahan dipimpin oleh 2 orang sufet, mirip dengan konsul dalam sistem Romawi, yang dipilih dari kalangan elit. Selain itu, ada juga majelis rakyat dan dewan tetua yang berfungsi sebagai pengawas kebijakan. Struktur ini memberikan keseimbangan kekuasaan antara penguasa militer, pedagang kaya, dan tokoh agama. Dalam sistem ini, korupsi dan konflik internal memang sering terjadi, tetapi pada saat yang sama juga menunjukkan bahwa Kartago memiliki kehidupan politik yang dinamis dan demokratis secara terbatas. Kehidupan sosial di Kartago sangat dipengaruhi oleh budaya Fenisia. Agama memegang peranan penting dalam masyarakat, terutama pemujaan terhadap Dewa Baal dan Dewi Tanit. Ritual dan persembahan sering dilakukan untuk mendapatkan perlindungan atau kemenangan dalam perang. Salah satu aspek kontroversial adalah dugaan praktik pengorbanan anak, meski banyak ahli sejarah yang masih memperdebatkan kebenaran klaim ini. Pendidikan di Kartago terbatas pada kalangan elit, terutama yang terlibat dalam pemerintahan dan perdagangan. Namun, pengetahuan dalam bidang navigasi, pertanian, dan ekonomi berkembang cukup pesat, menunjukkan adanya sistem pembelajaran meski tidak formal. Kartago juga terkenal akan arsitekturnya yang unik, menggabungkan gaya Fenisia dan lokal Afrika. Rumah-rumah dibangun dari batu bata dan tanah liat, dengan sistem saluran air yang canggih. Kota ini pun memiliki teater, pasar besar, dan kuil-kuil megah yang menunjukkan kemakmuran dan kemajuan sipil mereka. Sementara itu, masyarakat Kartago terbagi dalam beberapa kelas sosial, dari bangsawan, pedagang, petani, hingga budak. Meski kelas bawah memiliki peran penting dalam ekonomi, kekuasaan tetap terpusat pada elit dagang dan militer. Struktur sosial ini memperkuat posisi Kartago sebagai negara dagang yang hierarkis namun fungsional. Puncak konflik antara Kartago dan Romawi terjadi dalam serangkaian perang yang dikenal sebagai Perang Punisia, yang berlangsung selama lebih dari 1 abad. Perang ini terdiri dari 3 fase utama dan menjadi salah satu konflik terbesar dalam sejarah dunia kuno. Persaingan dagang dan dominasi wilayah menjadi penyebab utama pecahnya peperangan. Perang Punisia pertama, 264–241 sebelum Masehi, terjadi karena perebutan kekuasaan atas Sisilia, pulau strategis yang menjadi titik kunci perdagangan di Laut Tengah. Meski awalnya Kartago unggul dalam kekuatan laut, Romawi berhasil menyesuaikan diri dengan cepat dan akhirnya memenangkan perang. Kartago harus menyerahkan Sisilia dan membayar ganti rugi besar. Perang Punisia kedua,
218–201 sebelum Masehi, menjadi lebih legendaris karena kehadiran seorang jenderal besar Kartago, Hannibal Barca. Ia memimpin tentaranya, termasuk Gajah Perang, melintasi pegunungan Alpen untuk menyerang Italia dari utara. Manuver yang mengejutkan dunia. Hannibal memenangkan banyak pertempuran, termasuk pertempuran Cannae yang terkenal, tetapi gagal merebut Roma secara langsung. Meskipun Hannibal adalah ahli strategi yang jenius, ia tidak mendapat cukup dukungan dari Kartago untuk mempertahankan invasinya. Romawi akhirnya menyerang langsung ke Afrika dan memaksa Hannibal kembali ke tanah airnya, di mana ia dikalahkan oleh Jenderal Romawi Scipio Africanus dalam pertempuran Zama pada tahun 202 sebelum Masehi. Kartago kehilangan sebagian besar kekuasaannya setelah Perang Punisia kedua, tetapi masih bertahan sebagai pusat ekonomi. Namun, keberadaannya tetap dianggap ancaman oleh Romawi. Hasutan politik di Senat Romawi, termasuk pernyataan terkenal Kartago delenda est, Kartago harus dihancurkan, mempercepat dimulainya perang terakhir. Perang Punisia ketiga, 149–146 sebelum Masehi, menjadi akhir yang tragis. Romawi mengepung Kartago selama 3 tahun, hingga akhirnya kota itu dihancurkan total. Rumah-rumah dibakar, tanah disiram garam, menurut legenda, dan ribuan penduduk dijadikan budak. Dengan kehancuran ini, Kartago lenyap dari peta sejarah sebagai kekuatan besar. Namun, ingatan tentang Kartago tidak hilang. Bahkan dalam kehancurannya, peradaban ini tetap meninggalkan jejak besar dalam sejarah dunia kuno dan menjadi pelajaran berharga tentang kebangkitan, kejayaan, dan keruntuhan sebuah imperium. Meskipun secara fisik hancur, warisan budaya Kartago terus hidup dalam berbagai bentuk. Bahasa Punisia yang mereka gunakan masih memberikan pengaruh terhadap bahasa-bahasa di kawasan Mediterania, meskipun perlahan tergantikan oleh Latin dan Yunani. Pengetahuan navigasi dan teknologi pelayaran Kartago diteruskan oleh bangsa-bangsa lain. Banyak prinsip dalam pembangunan pelabuhan dan manajemen maritim yang awalnya dikembangkan di Kartago, diadopsi oleh Romawi dan kemudian oleh bangsa-bangsa Eropa. Dalam bidang arsitektur dan perencanaan kota, Kartago juga meninggalkan pengaruh yang signifikan. Reruntuhan pelabuhan militer mereka yang berbentuk lingkaran masih menjadi subjek studi oleh para arkeolog modern. Sistem irigasi dan teknik pertanian Kartago pun menjadi contoh kemajuan teknologi di daerah beriklim kering. Agama dan mitologi Kartago juga menyebar ke daerah-daerah bekas kekuasaannya. Unsur-unsur pemujaan terhadap Baal dan Tanit masih ditemukan dalam bentuk simbol atau nama tempat di berbagai wilayah Afrika Utara dan Spanyol. Secara politik, sistem dua sufet dan majelis rakyat mereka dianggap sebagai inspirasi bagi struktur pemerintahan republik yang berkembang kemudian. Meski berbeda, namun semangat representasi dan keseimbangan kekuasaan tetap menjadi warisan penting. Namun, karena Kartago dikalahkan oleh Romawi, banyak narasi tentang mereka ditulis dari sudut pandang musuh. Ini menyebabkan distorsi dalam sejarah dan sering menggambarkan mereka secara negatif. Kini, banyak sejarawan modern berusaha mengembalikan gambaran yang lebih adil tentang siapa sebenarnya bangsa Kartago. Peradaban Kartago adalah contoh kuat bagaimana perdagangan, teknologi, dan strategi politik dapat membangun sebuah kekaisaran besar di dunia kuno. Meski sering dibayangi oleh kekalahan tragis di tangan Romawi, kisah Kartago menyimpan pelajaran penting tentang kekuatan adaptasi dan inovasi. Dengan armada laut yang hebat dan kota yang terorganisir, Kartago membuktikan bahwa kekuatan tidak harus datang dari wilayah luas atau jumlah pasukan, melainkan dari kecerdasan dalam membaca peluang dan membangun jaringan. Namun, seperti banyak kekuatan besar lainnya, Kartago pun terjebak dalam pertarungan ambisi, konflik kekuasaan, dan perang tanpa akhir. Dalam usahanya mempertahankan kejayaan, Kartago justru menjadi korban dari ketakutan yang diciptakannya sendiri. Meski hancur secara fisik,
Kartago tetap hidup dalam ingatan sejarah dan penemuan arkeologis. Reruntuhan, prasasti, dan catatan sejarah menunjukkan bahwa mereka pernah menjadi pusat penting dalam sejarah dunia kuno. Kini, sudah saatnya kita melihat Kartago bukan sekadar sebagai musuh Romawi, tapi sebagai salah satu peradaban paling berpengaruh yang pernah berdiri di pesisir Afrika. Sebuah kekuatan yang membentuk sejarah Mediterania dan meninggalkan warisan abadi bagi dunia.